Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putrialisa dengan NIM A501211030. Saya dari kelas B dan di sini saya akan memaparkan materi yang saya pahami selama pelajaran landasan BK ini tentang jenis-jenis dari bimbingan. Jenis-jenis bimbingan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bentuk bimbingan, yang kedua ragam bimbingan, dan yang ketiga adalah sifat bimbingan. Untuk yang pertama adalah bentuk bimbingan. Bentuk bimbingan tersebut itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama bentuk bimbingan secara kelompok dan yang kedua adalah bentuk bimbingan secara individual. Bentuk bimbingan secara kelompok yaitu bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa ataupun orang untuk memberikan informasi atau penerangan tentang masalah-masalah yang tidak dibicarakan dalam pelajaran di kelas atau di pertemuan formal yang menyangkut segi pembelajaran. Isi materi tersebut juga itu menyangkut pada materi pergaulan, cara belajar, adat kebiasaan, dan seksualitas. Sedangkan bimbingan secara individual adalah bimbingan yang lebih mengarah ke arah konseling. Yang kedua adalah ragam bimbingan. Ragam bimbingan menunjukkan pada bidang kehidupan tertentu atau aspek perkembangan tertentu yang menjadi fokus perhatian dalam pelayanan bimbingan. Di sini, ragam bimbingan memiliki 4 ragam. Yang pertama, ragam belajar atau pendidikan, yang dimana bimbingan dalam menentukan cara belajar yang tepat untuk mengatasi kesungkaran mengenai belajar dan dalam memilih jenis atau jurusan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua adalah bimbingan pekerjaan, yang dimana proses bantuan terhadap seseorang sehingga orang tersebut mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerjanya serta mempertemukan keduanya. Yang ketiga adalah bimbingan pribadi dan sosial, yang dimana dikaitkan dengan pengembangan pribadi siswa dan hubungan dengan orang lain. Semakin dewasa individu, semakin banyak pula masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Dan yang terakhir adalah bimbingan keluarga, di mana upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis. Dan yang ketiga adalah sifat bimbingan. Sifat bimbingan sendiri itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pencegahan atau preventif. Preventif misalnya seperti penerangan tentang narkoba, seks bebas, kesehatan produksi, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengikuti perkembangan siswa atau mendampingi siswa dalam perkembangan yang sedang berlangsung atau perseveratif. Misalnya seperti observasi kemajuan siswa, pendampingan perkembangan siswa, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemeliharaan atau treatment. Misalnya seperti pendampingan perkembangan pemikiran yang ada ke arah positif, pendampingan perilaku agar tidak menyimpang. Yang keempat adalah pembentulan. Pembetulan adalah bimbingan perilaku yang menyimpang. Yang kelima adalah penyembuhan, yang dimana menyembuhkan hal-hal yang salah terutama dalam belajar. Baik, sekian dari pemaparan materi yang saya pahami dari mata kuliah landasan bimbingan dan konseling. Lebih dan kurangnya saya mohon